Nggak tahu apa yang terjadi, kayaknya China emang beneran mau daftar jadi rival Indonesia. Hal itu lantaran media-media dari negeri sejuta panda tersebut kini sering banget julitin Indonesia sama persis modelan Vietnam. Tentu saja ini membuat bumbu-bumbu panas jelang round 3 makin panas aja. Dan secara nggak langsung, ini membuktikan kalau Indonesia emang beneran dianggap serius oleh tim-tim di grup C. Yap, kita tahu kalau kemarin Pak Erick mengeluarkan statement yang siap ngerjain balik China andai mereka macam-macam. Dan kayaknya itu bukan isapan jempol belaka, sebab menurut dua legenda timnas Indonesia, yakni Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto, dari dulu emang China ini sangat licik. Bahkan bisa lebih licik dari Qatar. Sebab jika Qatar ini terlalu kentara liciknya, maka China ini bisa main cantik, kasarannya begitu. Maka dari itu Pak Erick sepertinya benar-benar akan menyiapkan siasat untuk bisa membuat Indonesia nggak bisa dipermainkan begitu aja. Sesuatu yang kemudian membuat media-media di China seolah jadi panik sendiri. Dan akhirnya mereka pun malah jadi bahan lelucon bagi tim-tim unggulan di grup C seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. China kayaknya harus benar-benar serius berpikir ulang kalau punya niat ngerjain Indonesia. Sebenarnya boleh-boleh aja mereka milih stadion yang jauh, serta kota yang cuacanya dingin banget. Tapi selama dalam hal lainnya, mulai dari transportasi, hotel, serta tempat latihan, dan lain-lain, Indonesia bisa diperlakukan sebagaimana mestinya. Maka itu nggak akan jadi masalah. Namun, bila akhirnya Indonesia beneran dikerjai di sana, ya udah kayaknya Pak Erick nggak akan main-main dengan ucapannya kemarin, ya akan ngerjain balik China saat tandang ke Indonesia. Yap, semua tahu kalau udah ada banyak opsi dari netizen soal ide ngerjain China andai mereka melakukan hal aneh ke Indonesia. Dan dari semua itu tentu saja main di Papua kayaknya adalah yang paling ditakutkan China. Di mana media China bernama Sohu.cn bahkan menyebut Erick Thohir sebagai sosok yang tak hanya sombong melainkan juga tega. Karena semua juga tahu kalau Papua itu jaraknya sangat jauh dan terbilang gak gampang. Meskipun di satu sisi Pak Erick juga pasti memikirkan cara andai beneran main di Papua, para pemain Indonesia tetap bisa nyaman dan enjoy sehingga mainnya tetap maksimal. Dan sudah pasti masih banyak hal lainnya yang mungkin akan jauh lebih buruk dari yang dibayangkan oleh media China tersebut. Nah, apa yang menjadi ketakutan China pada akhirnya malah menjadi bahan lelucon bagi tim-tim unggulan lainnya di Asia macam Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Tentu saja, keberadaan Erick Thohir sebagai ketua PSSI membuat Jepang, Arab, dan Australia cukup segan. Ya, bagi Jepang, hubungan mereka soal sepak bola dengan Indonesia emang udah terjalin baik dengan beberapa kerjasama yang terjadi. Mulai dari perwasitan sampai menunjuk Coach Mochi sebagai pelatih timnas wanita Indonesia. Lalu dengan Australia, kita tahu seberapa dekat Pak Erick dengan legenda timnas Australia, Tim Cahill. Dan Arab Saudi, Roberto Mancini selaku pelatih pastinya tahu betul Pak Erick seperti apa karena beliau sendiri sejatinya bukan orang sembarangan. Karena punya hubungan baik dengan negara Italia baik secara politik, ekonomi maupun ya sepak bola itu sendiri. Itulah kenapa mereka cukup kaget dengan media China yang seolah nyantengin banget timnas Indonesia. Bahkan media Jepang pun yang bernama Nikkan Sport menyebut jika China adalah tim yang paling apes dan disebut butuh keajaiban untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sepak bola Tiongkok sedang putus asa. Ini grup terburuk dalam sejarah. Diperlukan keajaiban untuk menuju Piala Dunia. Mereka juga masuk dalam grup yang berisi semua tim tersebut. Bahrain dari pot 4 juga memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dibandingkan China. Dan Indonesia kini menjadi lawan yang tidak bisa dijamin kemenangannya oleh Tiongkok. Tulis media Nikkan Sport dalam artikelnya.
Di sisi lain, dua legenda timnas Indonesia, yakni Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto menegaskan kalau nggak perlu berbelas kasihan sama timnas China. Sebab bagaimanapun, mereka sejak dulu emang dikenal licik. Ya, menurut Kurniawan, pada tahun 2001 saat timnas Indonesia harus tandang ke markas China, secara tiba-tiba China memilih memakai stadion yang terletak di kota Kunming, yakni sebuah kota yang memiliki cuaca dingin serta dikelilingi oleh beberapa pegunungan. Alhasil Indonesia harus menyerah atas China dengan skor 5-1. Dan pertandingan itu sendiri adalah serangkaian pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2002. Lebih lanjut, Kurniawan juga mengatakan kalau China memang sudah seperti itu sejak dahulu, bahkan sebelum Qatar dikenal jadi tim paling licik. Meskipun begitu, penyerang yang akrab dipanggil Kurus itu merasa yakin kalau Indonesia bisa memberikan perlawanan karena bagaimanapun situasinya sekarang udah jauh berbeda. Ya pasti banyak berubah zaman dulu dengan sekarang. Perkembangan sepak bola juga semakin maju. Sekarang juga materi timnya juga beda dengan dulu. Seharusnya mereka lebih percaya diri. Kualifikasi Piala Dunia ini sudah menjadi pencapaian yang bagus. Mereka juga harus mempunyai keberanian karena level mereka sama dengan yang lain. Saya yakin dan percaya juga bahwa mental pemain sudah di level itu, kata Kurniawan pada Kompas. Sementara itu, Bambang Pamungkas juga meyakini kalau timnas Indonesia yang sekarang ini udah benar-benar mengarah ke arah yang benar. Dan ia percaya kalau di round 3 nanti, Indonesia bisa memberikan hal yang menarik. Secara pribadi, saya melihat perkembangan tim sangat bagus. Setelah sekian lama nggak lolos ke Piala Asia, kita lolos lagi. Walaupun pada event-event antara kita masih gagal, namun dalam gambaran besar timnas ini sudah benar, kata pria yang akrab disapa BP tersebut. Yap, terlepas dari apapun, memang laga melawan China khususnya saat tandang memang dijamin gak akan mudah. Apalagi secara rekor, saat tim Garuda tandang ke sana, Indonesia sama sekali belum pernah menang dalam 5 pertemuan terakhir. Bahkan di 2 pertemuan terakhir, Indonesia kalah dengan skor yang cukup telak. Yang pertama kalah 5-1 di babak kualifikasi Piala Dunia. Sementara yang kedua, kalah dengan skor 5-0 saat bermain di Piala Asia tahun 2004. Tentu ini sebuah catatan yang harus diperhatikan oleh Sinteyong. Meskipun di satu sisi kembali lagi, itu kan hanya data, dan terlebih itu terjadi ketika Indonesia belum seperti sekarang ini. Oleh karena itu, data biarlah data. Karena yang terpenting ketika Indonesia main tandang ke China atau tim lainnya di grup C, mindsetnya tetap sama, yakni menang. Masalah hasilnya gimana itu nanti. Pokoknya masuk lapangan tujuannya menang, menang, dan menang. Sehingga dengan begitu, fighting spirit itu akan benar-benar merasuk ke dalam sukma masing-masing pemain. Intinya yakin aja dengan kekuatan sendiri. Percaya tim kita juga kuat kok. Jadi mau main lawan siapapun dan dimanapun, gas aja. Untuk itu, mari sama-sama berdoa agar semua elemen timnas Indonesia bisa memberikan 1.000.000% kemampuan terbaiknya untuk bisa membawa merah putih berkibar lebih luas dan sang Garuda terbang lebih tinggi. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.